Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Siar Edukasi dimanapun Anda berada? Di dalam pengelolaan kinerja PMM, apakah saat ini Bapak Ibu sudah melakukan persiapan untuk observasi kelas? Oke, kalau belum, mari kita bahas bersama-sama pada video berikut ini. Oh ya, jangan lupa subscribe channel saya Siar Edukasi, like dan share video ini. Terima kasih. Wassalam. Mari kita buka PMM, masuk dengan akun masing-masing. Oke, sekarang kita sudah berada di beranda PMM. Ya, ini fitur-fitur yang tersedia. Sekarang kita fokus pada pengelolaan kinerja. Oke, tetap di sini. Pada video sebelumnya kita sudah membahas secara lengkap mengenai pelaksanaan kinerja dari awal sampai akhir. Nah, pelaksanaan kinerja ini termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan observasi praktik kinerja. Ini yang terkait dengan RHK atau rencana hasil kerja Bapak Ibu yang pertama. Coba kita cek kembali. Ini RHK Bapak Ibu yang pertama, meningkatnya praktik manajemen kelas atau apa saja sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Jadi ini yang pertama. Kalau guru yang kita bahas ini adalah manajemen kelas yang terkait dengan penerapan disiplin positif. Kita tahu ada 8 indikator yang bisa Bapak Ibu pilih pada saat perencanaan kinerja di bulan Januari, seperti yang terlihat di sini, penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, kemudian aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif, dan umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, dan terakhir ekspektasi pada peserta didik. Oke, untuk melaksanakan kegiatan observasi praktik kinerja, sekarang kita masuk. Di sini terlihat masih 0% ya prosesnya. Kita cek langkah observasi. Oke, di sini terlihat pelaksanaan observasi periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni ya, di siklus pertama dari 1 tahun. Berikut indikator yang akan diobservasi oleh atasan, tentu saja sesuai dengan yang Bapak Ibu pilih. Untuk penerapan disiplin positif maupun yang lainnya bisa cek rubriknya di sini. Bisa dibaca. Yang disiplin positifnya yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas, dan seterusnya. Di sini ada perilaku yang dianjurkan, ada juga perilaku yang dihindari. Bisa Bapak Ibu pelajari sebuah observasi. Kalau sudah dibaca dan sudah dipahami, klik saya mengerti. Nah, sekarang kita masuk di bagian pertama, pelaksanaan observasi. Apa yang dilakukan? Bagian pertama ini yang sudah centang hijau, sudah gemboknya terbuka, yaitu isi dokumen persiapan. Yang bagian sini belum. Oke, kita lanjutkan. Apa saja sih dokumen persiapannya? Yang pertama, jadi ngisi formulir dulu. Jadi isi formulir diskusi persiapan, baru nanti pelaksanaan observasi. Nah, di sini perlu diskusi dengan atasan agar lebih mudah diformulir. Nah, formulir diskusi persiapannya, kalau belum memahami rubriknya masih bisa dicek kembali. Kalau sudah, sekarang kita lihat apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Pilih maksimum 3. Nah, ini ditampilkan 3 dari indikator yang tadi kita pelajari di dalam rubrik. Yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Yang kedua, guru melakukan penguatan positif dan seterusnya. Yang ketiga, guru memfasilitasi. Nah, apakah mau dipilih semua atau 2 atau 1? Saran saya pilih saja semuanya. Ini masalahnya observasinya hanya terkait dengan aspek yang sederhana. Artinya masalah disiplin kelas saja untuk yang RHK ini. Mungkin yang lainnya masalah keteraturan suasana kelas ya, ataupun aktivitas interaktif. Tetapi Bapak Ibu nanti yang muncul ini sama saja. Jadi akan muncul 3 indikator yang bisa dipilih, katanya maksimum ya, tapi saran saya pilih semua. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Di bagian kepala sekolah itu akan muncul 3-tiganya. Jadi kalau Bapak Ibu mempersiapkan 1 saja, ternyata di kepala sekolah itu muncul 3, maka bisa saja yang indikator yang tidak Bapak Ibu pilih itu nanti tidak muncul, artinya tidak dapat dinilai oleh kepala sekolah, dianggap tidak mampu. Jadi menurut saya pilih saja 3-tiganya sehingga Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri dan bisa belajar dari rubrik observasi yang sudah disediakan maupun membaca bahan-bahan yang lain. Oke, sekarang berikutnya
Apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Target perilaku mana yang sudah dipilih ini? Kalau Bapak Ibu pilihnya satu saja, ya berarti tulis ini yang terkait dengan satu. Kalau tiga-tiganya, berarti berusaha untuk mempelajari tiga-tiganya. Misalnya, mempelajari tentang yang pertama mungkin teknik refleksi, kemudian penguatan positif, dan yang ketiga restitusi. Poinnya apa sih? Poinnya ada di rubrik tadi. Ya, lebih jelasnya Bapak Ibu bisa menonton video di MM. Tapi saya rasa Bapak Ibu yang sudah menjadi guru, apalagi yang senior dan sudah paham, sudah terbiasa di dalam proses pembelajaran. Oke, berikutnya adalah tanggal. Kapan Bapak Ibu siap untuk diobservasi? Silakan dipilih. Kalau dalam jadwalnya kan bulan Maret ya. Bulan Maret ya misalnya tanggal 4 Maret ya. Oke, kebetulan ini sudah diklik duluan sama gurunya. Pilihnya sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Ini SMA. Kelasnya juga sesuai dengan kelas Bapak Ibu. Kelas Bapak Ibu mengajar. Begitu juga mata pelajarannya diisi sendiri. Kemudian catatan lain opsional ini terkait dengan jadwal observasi, misalnya Bapak Ibu maunya jam ke berapa ya? Jam ke 1, 2 di kelas 11 1 misalnya ya, 1 2 atau jam 07.00 sampai 08.30 WITA. Ya, yang berikut unggah dokumen. Nah, ini opsional, bisa ya. Dokumen RPP modul ajar perangkat asesmen. Ya, kalau sudah ada, silakan diunggah. Pilihannya, mengunggah dokumen dari laptopnya, ini maksimal 10 MB. Jadi bisa dipilih di folder mana Bapak Ibu filenya, simpan, dan klik unggah. Atau bisa ambil dari karya yang pernah diunggah di PMM. Kalau Bapak Ibu yang rajin di PMM, guru-guru penggerak mungkin sudah banyak bahan ajarnya, silakan dipilih. Kalau sudah, maka klik kumpulkan. Nah, di sini masih ada peringatan. Setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat diubah lagi. Jadi sudah langsung masuk ke kepala sekolah. Tapi kalau belum, ini masih cek ulang. Oke, disimpan dulu di draft. Ya, sebentar, kembali. Oke, kita simpan dulu sebagai draft, simpan dan keluar. Oke, demikian Bapak Ibu pembahasan saya bagaimana proses pelaksanaan observasi kelas di dalam RHK yang pertama, yaitu observasi praktik kinerja, yang merupakan rangkaian dari pelaksanaan kinerja untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024. Jangan lupa untuk subscribe channel saya Siar Edukasi, like dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.